tentang ini. Sehingga Syed Sabiq berkata, Ma'rifatullah adalah asas foundation kita dalam hidup rohanian kita. Asas foundation kita. Dan Imam Ghazali menekankan ayat itu. Kalau kita tidak kenal dan kita tidak khusyuk dalam sembahyang kita, neraka will bagi kita. Jadi sangat mustahabnya bermakrifat kepada Allah, mengenal Allah, sehingga Rasulullah SAW berpesan kepada sahabat-sahabat, bila kau jumpa kaum Yahudi, pujuk mereka beriman kepada Allah. Setelah mereka beriman kepada Allah SWT, makrifatkan mereka, kenalkan mereka kepada Allah SWT. Sesudah mereka kenal kepada Allah SWT, baru beritahu semayang 5 waktu itu wajib. Kerana jumhur ulama menekankan awaludin ma'rifatullah, awal ilmu mengenal Allah. Tapi mengenal Allah ni seperti saya Sabiq katakan adalah starting point, foundation, asas, tidak cukup. Dengan mengenal Allah, kita boleh terangkan macam mana dia maha besar, maha tinggi, maha luas. Cucu kita akan bertanya ni, matahari besar saya lihat, Allah maha besar, mengapa enggak bisa lihatnya? Kita enggak bisa jawab ini. Kalau lautan itu luas ya ni, mengapa ya Allah maha luas enggak bisa lihat? Enggak bisa jawab, tidak usah marifat. Kalau langit itu tinggi, mengapa Allah maha tinggi enggak bisa lihat? Bohong enggak Quran itu ya? Ya masukkan kita. Dan macam mana dia zahir tu ni? Saya tengok yang zahir ni batu, manusia, kayu. Macam mana dia zahir dan dia batin? Bagaimana dia melihat ni? Mata dia berjuta-juta ya ni. Cacing dalam tanah pun bisa lihat ya ya. Mata dia ada di dalam tanah juga ni ya. Bagaimana dia mendengar? Telinganya banyak ya ni. Sehingga ikan sakit perut pun bisa dengar ya dalam air. Bagaimana dia tahu satu daun jatuh dalam hutan, dia pun tahu. Kita kalau bermakrifat bisa jawab ini. Kalau enggak makrifat enggak bisa. Tapi saya menekan ini enggak cukup. Makrifat awal perjalanan. Karena itu berperang Siti Aisyah yang bermakrifat dengan Sayyidina Ali. Begitu juga enggak boleh terima Nabi Musa atau Nabi Khidir yang memecahkan perahu, membunuh anak dan sebagainya. Makrifat enggak cukup. Makrifat enggak bisa jawab kalau dia maha pengasih, maha penyayang. Kenapa turunkan tsunami sehingga di Aceh beribu-ribu mati? Kalau dia maha pengasih, maha penyayang, kenapa turunkan gempa bumi? Dan di Jepang sekarang ini banyak yang mati. Kenapa ya? Kalau dia maha pengasih, maha penyayang, kenapa turunkan leukemia, kanker, membunuh orang? Ini perlu kefahaman dalam keridaan. Itu syarahan kita yang ketiga. Perlu. Jadi makrifat enggak cukup. Makrifat awal perjalanan. Begitu juga kita mesti kenal dengan hati. Kalau hati di sini, kita bisa lepaskan orang gila. Ya, kamu dilepaskan ya. Nanti pulang jangan pakai ini, udah rusak, pakai ini ya. Ini bisa ingat. Bisakah ini ingat di sini? Tidak bisa. Kita boleh lepas orang yang demensia, yang lupa-lupa. Kita boleh lepaskan orang yang nyanyuk,
Nyanyuk tu udah tua sudah, apa dia nama suami itu saya lupa. Rentak. Nggak bisa. Dia mau kenal hati yang mengingat dan hati yang merasa. Mau ingat, mau tahu bezanya. Supaya kita nggak mau ingat Allah di sini, nggak bisa. Bukan kita kasyaf di sini, bukan mata ketiga di sini. Kasyaf mata ketiga seperti di sini, bukan di sini. Kalau kasyaf di sini, nggak bisa. Di mana yang fungsi ingat? Mau ingat nanti itu kita kupaskan dalam soal hati yang terjaga. Jadi kalau kita mau ingat Allah di sini, kita mau salat ya ingat Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa. Itu yang kita 2009 sudah kita bicara dengan orang tarikat yang sudah berpuluh-puluh tahun mengamalkan ini. Bila ikut kitabnya YouTube, langsung jumpa, berbicara. Akhirnya mereka terima, udah silap di sini. Dibawa ke atas. Baru mereka tahu. Baru mereka sedar kesilapan mereka. Yang mengingati di mana ini? Kamu coba masuk universiti Kedin, ambil periksa pakai sini ya. Berapa ya? Apa jawabnya? Gak bisa. Sini. Itu mau kubetulkan. Dan fahaman hati dalam dada itu mau dibetulkan ya. Jangan kita silap. Jadi itu syarahan yang kedua. Tapi marifatullah sangat penting. Enggak kenal Allah, siapa kamu sembah? Kamu enggak kenal majikan kamu, siapa kamu bekerja? Mau minta gaji dengan siapa? Majikan enggak kenal. Imam Ghazali kata Allah itu sangat jelas. Dia enggak bohong. Tapi memerlukan marifatullah. Itu pasal awal din, marifatullah. Jadi mustahab mengenal Allah dalam hidup kita. Jangan memperkatakan khusyuk. Kalau mau khusyuk pada siapa? Pada Allah. Kamu kenal ya? Tidak kenal, macam mana kamu khusyuk? Macam kamu bercinta ya? Pada siapa? Enggak kenal Pak. Macam mana kamu bercinta? Kalau kamu enggak kenal siapa yang kamu cinta? Begitu juga mesti. Itu pasal Imam Ghazali mengatakan wajib. Jadi jangan perkatakan dengan kekhusyukan kalau kamu tidak kenal. Itu pasal sembahyang kita, salat kita mengingati macam-macam. Dalam sembahyang teringat, berkunci pintunya kalau perompak masuk habis rumahku ya. Dalam sembahyang, lupa ya beli ikan dan dibeli pasar. Ya. Macam-macam diminta kita ya. Pasal tak kenal. Itu pasal awal din, marifatullah. Awal agama mengenal Allah SWT. Dan ini kalau orang nggak faham permulaan ini, nggak bisa memahami keretaan. Mesti memahami marifatullah, baru boleh memahami keretaan. Keretaan itu lanjutan dari marifatullah. Kalau nggak memahami marifatullah, karena udah datang lambat atau sengaja nggak mau datang seminar pertama, terus masuk keretaan, akan bergaduh dengan Allah SWT. Akan nggak boleh terima, akan menanya kenapa. Masa marifatullah nggak ada, nggak difaham dengan betul. Kalau difahami dengan betul, bisa betul, nggak ada gaduh dengan Allah SWT. Itu yang Rasulullah bersabda dengan maksudnya, tidak seseorang masuk ke surga dengan amanannya, tapi bisa masuk dengan keretaan Allah.
mau dapat kerajaan dia mesti mau bermakrifat, mengenal dia. Kalau nggak kenal, nggak bisa. Jadi dari pengalaman kita yang selalu bertanya, kenapa? Bila ditanya, kamu ada masuk seminar yang pertama? Enggak, Pak, saya datang lambat. Itu masalahnya. Itu dia. Itu pasal kalau di Singapura, kami enggak izinkan ya yang datang lambat pertama, seminar pertama, kami enggak izinkan dia. Terus kami suruh datang lebih kali. Pasal akan jadi masalah. Dia ingat dia ada kebebasan memilih. Dia boleh betulkan ruh mahfuz Allah. Dia boleh menterbalikkan pelan Allah. Kerana dia ingat dia wujud. Pasal Ma'rifatullah sangat penting. Jadi kita akan mula. Dan insyaAllah bila sampai kepada pintu makrifat, saya akan buka dan prihatinkan, dengar baik-baik supaya anda bermakrifat. Kita ini mengajar tasawuf jalan Nabi-Nabi. Awaluddin Ma'rifatullah. Kita enggak mengajar tasawuf jalan tarikat atau wali-wali. Itu memerlukan syariat, tarikat, hakikat, ma'rifatul nabisan. Kita awaluddin, awal agama, awal perjalanan kita bermakrifat. Awal perjalanan seperti saya sampaikan, permulaan ma'rifatullah, dan lepas tu kita memperkemaskan diri kita untuk beribadah lebih baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila saya dijemput ya berbicara seminar di London, maka ada dua mursyid, satu duduk di depan, satu di belakang. Bila saya buka pintu makrifat, maka ramai muridnya bermakrifat hari itu. Maka satu dari yang murid yang tertua atau yang senior, dia bangun, dia bertanya saya, kita sudah ikut mursyid lebih 10 tahun, kami enggak bermakrifat. Dengan kamu dalam 1 jam saja kami bermakrifat, bagaimana yang bisa begitu ya? Jadi saya jawab, tanya mursyidnya ada di sini, usah tanya saya, kan? Udah habis mursyidnya minta izin untuk kata dua, saya izinkan. Dia daripada Chistiyah, tarikat Chistiyah, dua-dua. Jadi yang di depan bangun, dia berkata, saya sangat kagum Tuan berani buka rahsia akbar. Saya nggak berani buka rahsia akbar, karena bagi saya selagi anak murid saya belum suci dan bersih, saya nggak mau buka ini rahsia. Tapi Tuan terus buka tanpa segan silu. Ya, kita tasawuf jalan Nabi-Nabi ya, bukan tasawuf jalan tarikat. Bahkan lagi yang mursyid lagi sakit, bangun minta izin, saya izinkan. Dia berkata, begitulah Tuan, kita punya cara lambat, tapi Tuan punya cara sangat cepat. Tapi kita nggak bisa tukar. Ini memang cara sudah dididik oleh mursyid kami. Jadi kami nggak bisa ubah. Bagi dia masih akhir jalan makrifat, kita awal jalan makrifat. Jadi yang disampaikan tasawuf jalan Nabi-Nabi yang sudah ada, tengok jalan Nabi-Nabi, bukan Rasulullah saja, Nabi-Nabi. Tasawuf ini sudah ada zaman sebelum Rasulullah, zaman pra-Islam. Mengikut sejarah, bila kaum Quraisy keluar dari Mekah sebelum zaman Rasulullah lahir, akan turun ahli sufi tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan juga mengikut sejarah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, turun 300 ahli sufi yang bertapa di gunung dan di lembah dan memeluk agama Islam di tangan baginda
dan mereka ditempatkan di Masjid Nabawi bersama-sama sahabat yang berhijriah dan dipanggil ahli sufa. Sudah ada. Dan saya juga ada belajar usul fiqh Kristian. Pasal saya pergi ke London mempelajari ilmu di sana, dan mereka pun ada tasawuf mereka, tasawuf Saint Aquino ada yang miripnya sama dengan kita punya tasawuf ada. Tapi sekarang Kristian nggak mau pakai itu semua, dia pakai dia syariah sendiri. Ada, jadi tasawufnya udah ada. Berikut kitab lama, Nabi Isa berkata, semasa satu zaman sebelum beliau sudah ada 10.000 ahli sufi bertapa-tapa di gunung-gunung. Udah ada. Sudah ada. Jadi tasawuf ini sudah ada zaman pra-Islam. Dan bila Rasulullah SAW wafat, sahabat-sahabat sudah tidak ada ya, maka berkumpul-kumpul orang mencari ilmu tasawuf ini. Dan dalam lepas 300 Hijriah, maka timbullah tasawuf tarikat. 300 tahun selepas Hijriah, tasawuf tarikat sebenarnya tak boleh dikatakan tasawuf tarikat, disebutkan tarikat. Tarikat adalah sistem zikir, dia bukan ilmu. Diberi kamu zikir dan hingga akhirnya diharapkan turun ilham, terbuka pintu marifat. Di interview Syekh Alawi, Tarikat Alawiyah, kamu boleh baca dalam buku Sufi of the 20th Century by Martin Lee. Dia interview Syekh Alawi, ditanyanya dalam 100% yang zikir kamu kasih pada anak murid kamu, berapa yang bisa mencapai manfaat Allah? Mana terbuka pintu ilham? Diberitahu ke bawah 5%. Jadi ditanya apa yang lain dapat? Hanya zikrullah. Zikrullah. Jadi itu yang banyak pengikut tarikat 2009 mengaku pada saya. Itu saja. Enggak ada ilmu. Jadi karena enggak ada ilmu, ditangkap muat fahaman wahdatul wujud, udah sesat. Ditangkap muat fahaman Nur Muhammad, udah sesat. Ditangkap muat fahaman Rabitah, nanti kita masuk itu, pun sesat. Jadi tarikat bukan ilmu, tarikat bukan tasawuf, tasawuf bukan tarikat, tasawuf tak perlu tarikat, tarikat memerlukan tasawuf. Pasal tasawuf itu ilmu, tarikat itu sistem fikir, daripada lisan kepada qalb kepada sir. Beza ya. Itu sedikit sejarah. Jadi yang perlu diingati ya, kita sampaikan tasawuf jalan Nabi-Nabi. Jadi pertama kita tengok Allah, dia yang tunggal. Dia yang tunggal. Rasulullah berkata pada permulaan Allah saja yang ada, tak ada aku bersama dia. Dan nama Allah adalah dia sendiri yang memberi. Akulah Allah. Jahatnya orang-orang barat ini, dia menterjemahkan Allah itu al-de. Lah itu berhala kaum Quraisy yang nama Lah. Jadi konon kita itu menyembah berhala kaum Quraisy. Itu kepala otak dia itu. Allah itu nama yang Allah beri pada dirinya.
Akulah Allah. Kalau mereka lihat di kitab lama, Yahud, Taurat, Allah dipanggil Yahweh. Kitab Yahud, Islam dipanggil Allah. Di Taurat dipanggil Moses. Di sini kita panggil Musa. Banyak yang nama hampir David, Daud, Solomon, Sulaiman, Yahweh, Allah. Kenapa ditafsirkan di situ? Maka jadi di Malaysia mau pakai nama the God Allah, tapi sudah dibicarakan sampai peringkat tinggi dan tidak dibenarkan. Jadi Allah adalah nama yang diberi pada dirinya, permulaan yang ada Allah. Di sini juga pikir, kalau dia saja yang ada, dia firman kun pada siapa? Kun, maka terjadilah semua. Pada siapa? Di situ Martin Ling berkata, di situ Imam Hussein berkata, kalau ada wujud yang lain pada permulaan, tauhid udah roboh, udah ada dua, pasal enggak tunggal lagi. Jadi dia firman kun pada siapa ya? Maka kita kaji Al-Quran, ada jawabannya, ada ya. Ada beberapa firman, dia berfirman, aku berfirman pada diriku, rahmatku mendahului kemurkaan. Kita kaji hadis, ada ya, Rasulullah berkata, Allah berfirman pada zatnya, rahmatku mendahului kemurkaan. Jadi seperti kita di dalam bilik air, mandi ya, kita nyanyi, ure 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 ure. Kita nyanyi pada siapa? Enggak ada orang dalam bilik air, hanya kita saja. Kita bernyanyi pada diri kita. Kita nak nyanyi pada kucing, kucing udah lari, suaranya teruk ya. Ya, tinggal kita sendiri ya. Jadi kita nyanyi pada diri kita. Jadi dia berfirman pada diri dia. Pada diri dia. Kun. Kita tengok di sini. Dia berfirman pada diri dia. Itu yang Imran Hussein berkata, apakah hubungan di antara pencipta, adakah pencipta dan ciptaan wujud berasingan? Kalau ini benar meruntuhkan tauhid, enggak boleh ada dua, satu. Jadi dia berfirman pada diri dia, dan sedikit diri dia menjadi ke semua ciptaan. Itu sahaja kita selalu inna lillahi, daripada Allah kita datang, daripada Allah kita kembali. Dan Rasulullah confirm ini, mengesahkan, engkaulah zat yang mendahulukan unsur, zat unsur yang mendahulukan. Ayat ini, hadis ini hadis sahih. Ini hadis yang memotong kaki Nur Muhammad. Enggak ada hadis daripada doraku terjadi semuanya. Enggak ada. Ini ada. Engkaulah zat yang mendahulukan, engkaulah zat yang mengakhirkan. Dan kita tengok contoh ya, Allah Subhanahu wa taala sedikit diri dia. Ini yang menjadi zat, yang daripada ini yang menjadi zat ciptaan, yang daripada zat ini terjadi ciptaan. Mula-mula Allah saja ada, dia firman pada diri dia, sedikit diri dia itu menjadi unsur ataupun zat semua ciptaan. Jadi itu yang kaulah zat yang mendahulukan dan zat yang mengakhirkan. Namun bagaimana zat itu? Enggak bisa dilihat. Kuasa zat sangat besar. Zat itu
kuasanya sangat besar. Kamu pikir semua ciptaan terjadi dari zat yang sedikit tadi. Semua ciptaan terjadi dari zat yang sedikit. Berarti atom bom, nuklear bom pun dalam sini, betul tak? Kalau kamu bisa letakkan atom bom dan diri sebelah, ya, kau masih hidup, bisa lihat zat. Kalau nggak bisa, jangan. Nggak bisa. Itu Rasulullah sendiri berkata, siapa terpandang zat akan terbakar, habis. Nggak bisa. Jadi tidak, Jibril pun tidak dapat melihat. Dia sampai itu aras, mau ke atas nggak bisa. Dia suruh Rasulullah, kau naiklah. Kalau aku dekat tirai nur, aku binasa. Dia nggak bisa. Malaikat pun nggak bisa. Dan begitu Nabi Musa alaihissalam mau melihat Allah, hanya nampak tirai nur. Gunung Tursina hancur, Musa pingsan. Tak bisa. Pasal itu bila ditanya Allah, bagaimana rupa Allah? Enggak ada informasi. Tidak serupa, tidak seumpama, enggak bisa dilihat oleh mata. Itu pasal ini sangat Musa, ini akidah yang kuat. Bila ingat Allah, enggak bisa dirupakan kalau tidak syirik. Enggak bisa diumpamakan kalau tidak syirik. Kalau kamu melihat, itu pun syirik. Allah tidak boleh dilihat dengan mata. Jadi kita tengok di sini bahaya mengkaji zat. Betul, ulama enggak mau kita mengkaji zat. Di sini Profesor Ahad Daud berkata, zat dan diri dan bagaimana Allah itu di luar kemampuan kita untuk memahami. Dan kalau kita cuba mengkaji di perbuatan sia-sia, berbahaya kepada akidah kita. Sudah tentu kita akan sesat. Pasal tak ada informasi, tak boleh bikin, tak boleh tahu, tak boleh umpama dan sebagainya. Itu dia punya kebesaran, kemuliaan dia jaga. Kerana tak ada informasi, iblis pun tak boleh menjerupa, kan? Macam mana namanya menjumpa Allah? Enggak ada informasi, enggak bisa. Saya ingat dulu semasa belajar ini Kristen, dia panggil religious knowledge, agama Kristen dulu saya belajar. Dipaksa kita juga masuk church. Jadi ada gambar Jesus, Nabi sebagai gambar. Bila dia keluar, kita yang Islam yang belajar, kita taruhkan misai, taruhkan jambun. Lepas tu semua murid-murid orang Islam nggak bisa lagi, nggak dibenar masuk church. Kadang-kadang sepatu kita cocok. Lepas tu nggak dibenar masuk lagi. Alhamdulillah. Tapi di sana dulu kita belajar undang-undang, terpaksa belajar ini. Dia punya usul fiqh. Jadi kalau Allah berubah nanti ditaruhkan janggut, pisah. Jadi nggak ada informasi, iblis pun pening kepala ya, nggak bisa. Jadi satu itu, kedua Kristen dia kaji, jangan Tritunggal dia kaji. Akhirnya masuk pada kepercayaan Tuhan itu adalah satu daripada tiga, Bapa, Anak dan Roh Kudus, the Father, the Son, the Holy Ghost. Jadi kita tak dibenarkan mengkaji tentang zat, nggak bisa. Ya. Namun pentingnya ma'rifatullah, saya dah ini yang manusia tidak akan beribadah secara sempurna kalau enggak kenal Allah SWT. Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan wajib
mengikut Imam Ghazali, bagi kamu mengenali siapa yang harus disembah. Setelah itu baru kamu menyembah. Wajib. Kalau tak sampai kita sembah, mesti mau mengenalnya, kan? Itu pasal Rasulullah bersabda, kalau jumpa kaum Yahudi, pujuk mereka beriman kepada Allah. Sesudah mereka mengenal Allah, sesudah mereka makrifat, mana kita kena makrifatkan mereka dulu. Baru beritahu semayang 5 waktu itu wajib. Apabila mereka setelah kita makrifatkan mereka, baru semayang 5 waktu itu wajib. Itu pasal jumhur ulama berkata, awal agama mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasal Ibnu Abbas mentafsirkan ayat, tidak dijadikan jin dan manusia mereka untuk menyembahku, sebagai tidak dijadikan jin dan manusia mereka untuk mengenalku. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Jalani, jelaslah tujuan mencipta manusia adalah bermakrifat kepada Allah Subhanahu. Tapi ma'rifatullah tak cukup. Saya dah beritahu, ma'rifatullah tak cukup, tak cukup. Saya sabik berkata, inilah asas permulaan, foundation berdirinya segala kehidupan keluarga. Starting point, beginning, asas, foundation, permulaan, bukan akhir. Itu pasal Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berperang dengan Sayyidina Ali. Ya, makrifat tak cukup, walaupun dua-dua makrifat. Nabi Isa, Musa makrifat, Idris makrifat, tapi tak bisa. Pasal memerlukan lebih daripada makrifat, seperti keretaan. Jadi bagaimana kita mencapai makrifat? Asas mencapai adalah kesedaran yang jati. Hati itu mesti terjaga. Dan sini saya nak terangkan impak daripada saya punya syarahan. Bila awak makrifat, ada 50%, ada 60%, ada 70%, dan sebagainya. Ini buat awak menjadi gembing, selalu menangis, dan awak selalu insaf, rasa macam rendah di tawadu dan sebagainya. Impak itu. Dan kebanyakan kita lihat air muka mereka berseri bila sudah faham. Saya boleh lihat, dan ada yang minggu-minggu saya pun boleh lihat berseri muka bila sudah ada impak makrifat. Dan kita perhati juga, impak ini makin lama makin kurang, makin kurang, makin kurang, makin kurang. Tidak macam permulaan berseri macam pengantin baru. Kenapa ya? Akhirnya kita tahu, sesudah ini kamu mesti mau malam mau qiyamul, siang mau puasa, banyak mengaji, ingat pada Allah, banyak berdoa, hati mau baik, mau selalu takut kepada Allah SWT. Jadi bila kurang kita ibadah tu, seri muka hilang. Waktu itu silap kita tidak tekankan, sekarang kita tekankan. Sudah makrifat, siang mulai pukul 3:30 pagi bangun, semayang tahajud sebanyak pun, baca Quran, lepas main subuh, ada masa mengaji, penuhkan diri itu dengan amalan. Siang puasa, itu yang sahabat Rasulullah nama Harithah, malam beribadah bersengkang mata, siang berpuasa. Maka seolah-olah dia dapat melihat aras Allah, diberitahu kepada Rasulullah SAW. Maka SAW berkata kepada Harithah, Harithah, kamu sudah mengenal keimanan, istiqamah, istiqamah.
teruskan. Jadi tak boleh makrifat kita sudah faham, ilmunya kita sudah faham, tapi amalannya tidak ada, tidak bisa. Mesti sokong dengan amalan. Dan insya Allah akan dapat bonus seperti Kasyaf. Mata tiga terbuka. Dan juga kita boleh wisata roh kalau kita berhebat. Insya Allah itu bagian kedua. Tapi sudah makrifat mesti mau kuat beribadah seperti Rasulullah bersabda. Allah berfirman, hamba-hambaku setelah buat perkara fardu melakukan sunat-sunat, dengan itu aku mencintai mereka. Aku jadi tangan mereka, kaki mereka, telinga mereka dan sebagainya. Itu dia. Kita mesti jalankan ibadah kepada sunnah. Kalau kita serius dalam sunnah. Kalau tidak, usahlah. Bukan dengan makrifat terus jadi jihadis, teroris, itu gila saja. Tidak. Kerana Rasulullah bersabda, amalan yang tinggi, lebih tinggi daripada jihad, tinggi daripada sedekah emas, wang, perak, ialah ingat Allah, zikrullah, bukan jihad. Ini suatu silap. Jadi udah itu mau bangun malam, siang kita berpuasa. Islam adalah agama yang aman, agama yang cantik, dirosakkan oleh fahaman yang tak betul. Satu ketika, satu suami isteri orang barat termasuk di satu tempat tersilam di satu benua di Timur Tengah. Saya tak ingat tempatnya. Dia mencari hotel tak ada. Bahkan jumpa satu rumah, ditutup, buka, ada suami isteri, maknya, ibunya sama anaknya. Itulah tempat, ada tempat penginapan, dapur pun di situ, semua satu tempat. Jadi ditanya hotelnya, kata hotelnya, oh salah tempat. Tapi ini udah maghrib, bagaimana bisa saya mau pergi sana? Jadi yang tuan rumah susah, kamu tidur di sini, kami akan tidur di tempat lain. Jadi diberi tidur, diberi makan, semua diberi tidur. Besok pagi ini suami istri buka pintu, lihat ini keluarga Islam tidur di bawah pokok, menggigil anak-anak. Maka dia tanya, kenapa kamu berbuat begitu ya? Kasih rumah kamu kepada kami, kamu tidur di bawah pokok. Mereka berkata, itulah Islam. Kami menghormati tetamu. Terperanjat dia, itu Islam, cantiknya Islam. Maka dia suami istri memeluk agama Islam. Itu yang dia cipta dalam hidup saya. Ya. Islam itu cantik. Dan yang berfikiran radikal ni semua Allah tapiskan keluar supaya dihapuskan dan dihantar ke Eropah supaya dihapuskan. 22 miliar sudah dihapuskan dan Indonesia pun sudah banyak bekerja untuk menghapuskan. Singapura, alhamdulillah. Kita nggak mau ni semua. Islam adalah masyarakat yang kasih sayang. Islam tu peace. Jadi bila ini anasir Allah SWT tapiskan, kita bersihkan, baru kecemaralan Islam akan membangun. Baru dunia tahu Islam cantik, Islam aman, Islam bersih. Sehingga satu pengembara, dia orang barat di televisyen mengatakan, kalau kamu mau pergi makan ya di restoran-restoran, cari restoran Islam. Ditanya kenapa ya? Karena agama mereka nggak benarkan jual bangkai. Dan yang kamu makan semua tentu bersih dan fresh. Fresh apa ya? Segar.
Tengok cantiknya sini. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada dunia barat yang bantu kita sekarang ini membersihkan Islam dari anasir-anasir. Insya Allah satu hari Islam akan bersih, tidak ada ini dan bersemangat. Tidak. Jadi jangan kita sedih. Walaupun Islam dipandang oleh orang barat seperti agama yang sangat puas, tapi dia tidak sedar sebenarnya dia membantu kita membersihkan anasir-anasir yang puas ini. Pasal kita negara Islam nggak ada fasilitas dan juga keuangan untuk ini. Jadi Allah hantar 22 juta pelarian dari Timur Tengah, Pakistan dan India kepada negara Eropah untuk dibersihkan. Karena Allah SWT menapis keluar anasir-anasir. Jadi jangan kita kekhawatiran. Insya Allah sedikit masa Islam akan bersih. Nah, insya Allah. Amin. Jadi walau begitu, kita balik pada topik ini, kesedaran yang jadi. Maka Imam Ahmad Rafi berkata, Allah berkehendak untuk memilih seorang hamba, maka dilekatkan dalam batinnya cahaya marifat, dibukakan baginya pintu-pintu hidayah, dimuliakan dengan sifat kesedaran. Ini kita tersedar, dikejutkan daripada kegelapan orang-orang yang Singapura zaman-zaman dulu kita selalu mendengar, wah, dia udah kenal jika sembahyang sekarang udah bapak. Ya, dulu ya kaki botol ya, kaki perempat, kaki kuda, semua kaki dia pakai. Sekarang udah kenal jika sembahyang. Ini kejutan, kesedaran kepada Allah SWT. Tapi sekarang nggak bisa dengar lagi di Singapura, sudah lain. Dan kita tengok di sini, pengenalan kepada Allah SWT itu dengan kesedaran yang jati. Itu buat bila tersedar, betul-betul sedar dia melihat kita, itu buat kita nangis. Betul. Di mana pun kita rasa dia melihat, itu yang buat kita terduduk nangis. Berapa tinggi pun kita terduduk, seperti nggak rasa nggak ada harga diri di depan Allah yang maha melihat lagi maha mengawasi. Itu datang gentaran jiwa. Jadi dikejutkan seorang itu benar-benar sedar atau dikejutkan kepada kewujudannya atau keesaannya atau kebesaran. Misal kata yang kamu udah hilang anak kamu berbelas tahun. Satu hari kamu duduk di stasiun bus, bis kamu duduk. Kamu melihat satu anak muda minta sedekah dengan janggut, rambut panjang. Kamu tenung. Akhirnya kamu sedar, ini anak aku ya yang hilang 15 tahun dulu. Bagaimana perasaan? Terkejut, disedarkan, tentu nangis dan memeluk anak itu. Akhirnya ketemu. Begitu kita yang mencari Allah SWT, akhirnya ketemu. Mana nggak terduduk nangis ya? Lagi kebesarannya kita rasa. Itu yang Syekh Abdul Qadir berkata, itulah kita merasa dia punya jalan bergegah, nangis kerana benar-benar sedar dan dikejutkan kepada kewujudannya atau keesaannya atau kebesaran. Ada yang berkata, ya Ustaz, 26 tahun saya cari, di mana kamu memandang? Di situ aku. Nggak ada orang boleh terang Ustaz dalam 1 menit bisa ya. Saya alhamdulillah syukur Ustaz, saya sudah faham.
Perubahan datang pada diri. Yang dicari sudah jumpa. Alhamdulillah. Ada yang mencari yang mustahil, tidak terangkan. Sudah jumpa. Maka benar-benar sedar. Dan kita tengok ini. Dia sedang tidur nyenyak, satu pukulan atau kendikan kepada hati. Barulah hatinya terbuka oleh seruan Allah merubah hati hamba yang mukmin. Sama juga terangkat tutup. Maka jelaslah kenyataan kebenaran Allah. Maha besar, maha tinggi, maha luas, maha melihat, maha luas. Semua itu menjadi jelas. Laksana mata memandang yang tidak diragukan. Allah berfirman, pada hari ini kami singkapkan tutup matamu, penglihatanmu menjadi ada. Dan Imam Ghazali tekankan, maujud yang paling terang adalah Allah. Adakah dia bohong? Tak, benar. Tapi mesti ada makrifat. Tidak ada, tak bisa. Bila kita sudah kenal, itu dia. Kamu melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Dan mereka berkata, ya Allah, catatlah kami bersama-sama orang yang menjadi saksi. Dan kamu belum makrifat, jangan berkata kamu makrifat. Dan dua perkara, kamu boleh makrifat, ya. Boleh kamu menyampaikan, itu perkara kedua. Kadang-kadang kita makrifat makan sendiri, ya. Nak menyampaikan bukan senang. Itu kedua. Tapi ringan-ringan tu bolehlah. Anak cucu kita, adik-beradik kita, InsyaAllah. Tapi kalau tak makrifat, jangan kata kamu ahli makrifat. Sekarang saya akan buka pintu makrifat, InsyaAllah ikut betul-betul. Soalannya, bila dia firman kun kepada diri dia, sedikit diri dia menjadi zat, semua ciptaan. Adakah semua ataupun sedikit di sini kita mengatakan sedikit selaput keagungan zatnya, sedikit saja. Dan kita tengok, dan di belakang hadis kita di syurga Eden sebelum habis ni, Allah sebesar-besarnya sedikit ni kita lihat yang menjadi ciptaan, yang menjadi zat ciptaan sedikit. Ini yang Allah, Rasulullah berkata, lahu zat seperti bulan purnama tapi kecil. Allah lebih besar. Yang tadi kita lihat tu seperti bulan purnama, tertutup. Sedikit zat dia gunakan, sedikit diri dia gunakan untuk menjadi zat ke semua ciptaan. Di situ kita tengok Nabi Isa berkata, lebih kecil dari sebutir pasir ataupun setitik air masin itu daripada lautan, sedikit. Dan kita tengok Big Bang teori, ledakan besar, lebih kecil dari sebutir pasir atau atom, kecil, sedikit zat dia. Dan itu dia panggil God particle, God particle, sedikit yang dia. Jadi you tengok di sini, fikir betul-betul, perhati betul-betul. Itu Allah berfirman, air mata dia bercucuran kerana kebenaran yang diketahui. Tengok ni, kalau sedikit diri dia menjadi semua ciptaan. Kita rangkumkan angkasa lepas, cakrawala, masa, tempat, jadikan satu kecil. Tentu tak Allah Maha Besar? Tentu tak dia Maha Tinggi? Tentu tak dia Maha Luas? Faham tak? Jadi kita boleh terangkan pada cucu-cucu kita bagaimana Allah itu Maha Besar, Maha Tinggi, Maha Luas. Pasal semua dijadikan satu, tidak sebesar seperti pasir yang dia gunakan. Dia sedikit, tidak sebesar seperti pasir.
menjadi semua ciptaan. Dengan itu tentu dia maha besar, maha luas, maha tinggi. Ini ciptaan. Tengok, Allah sebesar tak bersempadan dan sedikit diri menjadi zat semua ciptaan. Cakrawala memasukkan dalam sedikit saja. Itu pasal dia maha besar, maha luas, maha tinggi. Faham Satu pintu saya telah buka, dan kita naik pintu kedua. Jadi kita tengok ni, balik semula yang kecil ni. Jadi kita terjadi daripada apa? Zat Allah Subhanahu Wa Taala.